Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Yusuf Kamil, praktikan pemrograman spasial pengolahan data sistem informasi geografis angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait proyek responsi daripada pemrograman spasial pengolahan data yang dimana isi responsi ini merupakan rangkuman materi daripada keseluruhan praktikum yang telah dilaksanakan pada pemrograman spasial pengolahan data. Mungkin untuk materi praktikumnya kita sudah menjalani sekitar 12 acara, di mana ada acara pertama ada pengenalan penggunaan GEE, kemudian acara 2 pengambilan temperatur permukaan dari MODIS, kemudian supervised classification dengan GEE, ekstraksi NILAC dan NO2, slope dengan GEE, indeks vegetasi dengan GEE, penggunaan PC raster untuk pemodelan runoff, geospatial data processing using DAL atau ORG menggunakan command line, kemudian geospatial data processing, kemudian ada uh, geospatial data processing menggunakan net bindings, geospatial data science using GeoPandas dan lainnya, kemudian ada spatial analysis dan geospatial data science in Python, kemudian ada geospatial data science using R. Jadi ini merupakan seluruh judul daripada praktikum yang ada pada pemrograman spasial pengolahan data. Mungkin untuk acara pertama itu pengenalan penggunaan Google Earth Engine. Untuk Google Earth Engine sendiri merupakan platform cloud computation yang dirancang untuk menyimpan dan memproses kumpulan data besar untuk dianalisis dan pengambilan keputusan akhir. Berikut tampilan daripada Google Earth Engine sendiri. Jadi di acara satu ini lebih memfokuskan kepada pengenalan Google Engine dan juga daripada user interface dan menu-menu yang ada pada Google Earth Engine. Tampilan Google Earth Engine digunakan pada seluruh tampilan yang ada. Tampilan utamanya yaitu tampilan map dan juga ada widget dan beberapa menu-menu yang dapat mendukung daripada aplikasi atau software ini. Google Engine juga menyediakan beberapa citra seperti Landsat, Modis, Sentinel, dan lainnya. Untuk Google Engine sendiri, kita dapat membuat akun pertama terlebih dahulu, kemudian juga melihat interface yang ada di sana, kemudian mencoba dan melihat daripada citra yang ada pada Google Earth Engine tersebut. Nah, untuk acara kedua, ada pengambilan temperatur permukaan dari MODIS. Sebelumnya penjelasan terkait pengolahan data temperatur itu. Pengolahan data temperatur merupakan pengolahan permukaan daripada citra MODIS yang didapatkan pada Google Earth Engine yang dapat diunduh pada Google Earth Engine, kemudian dilakukan import kepada area of interest ke dalam suatu data aset, kemudian kita dapat gunakan citra tersebut untuk dilakukan pengolahan data temperatur. Nah, untuk langkahnya sendiri, pengolahan dilakukan menggunakan aset yang tadi sudah diambil pada Google Earth Engine terhadap AOI atau Area of Interest yang kita gunakan. Kemudian ditambahkan citra MODIS sehingga menghasilkan data temperatur, kemudian dapat dianalisis. Pengerjaan dilakukan dengan menggunakan script dan juga menghasilkan beberapa model data. Nah, berikut hasil pengolahannya. Uh, area of interest ini harus diunggah terlebih dahulu kepada menu aset, kemudian daripada citra atau data MODIS itu harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi Celsius sehingga kita dapat melakukan analisis daripada hasil temperatur seperti gambar sebelah kiri, dan juga di sebelah kanan kita dapat membuat grafik daripada pengolahan temperatur tersebut. Cara tiga ada supervised classification menggunakan GEE. Untuk supervised sendiri merupakan pengolahan klasifikasi pada sebuah citra dengan menggunakan bantuan Google Earth Engine lagi. Kemudian klasifikasi itu dilakukan dengan cara menambahkan citra dan juga lokasi kajian atau area kajian dengan membuat komposit citra dan training area.
Kemudian untuk pengolahan dilakukan menggunakan aset juga yang ada pada GEE, kemudian klasifikasi dilakukan dengan menggunakan algoritma. Jadi pada Google Search Engine itu terdapat beberapa algoritma. Pengerjaan dilakukan dengan menggunakan script dan menghasilkan beberapa classified image. Berikut kurang lebih daripada hasil pengolahan classified image. Eh, Komposisi citra tentunya bertujuan untuk menentukan komposisi daripada red, green, and blue dari citra yang dilakukan analisa, sehingga pada objek citra dapat dikenali secara unsupervised. Nantinya mungkin dapat juga dilakukan pengamatan pada hasil lapangan, sehingga training areanya harus dibuat sedemikian rupa seperti pemukiman, sawah, lahan kosong, vegetasi, dan sebagainya. Cara keempat, ada ekstraksi night light, NO2, slope, dan dilakukan dengan GE juga. Untuk ekstraksi sendiri, ini merupakan pemanfaatan daripada data katalog GEE yang dapat digunakan dalam pengolahan data spasial untuk mendapatkan sebuah informasi baru. Dan data katalog yang digunakan adalah MacLike, NO2, dan Terrain. Data hasil pengolahan itu digunakan untuk menampilkan atau membandingkan daripada hasil antara waktu satu ke waktu ke depannya, hingga mendapat menjadi acuan untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan spasial. Berikut merupakan hasil pengolahan daripada katalog yang digunakan. Jadi untuk ekstraksi Nilex ini merupakan ekstraksi citra komposit dengan pancaran rata-rata bulanan menggunakan data malam hari. Kemudian pemanfaatan satelit juga untuk menampilkan terkait cahaya. Untuk nitrogen dioksida atau NO2 sendiri merupakan senyawa yang memiliki peran penting untuk mendeteksi kualitas udara tentunya. Seperti yang sudah kita tahu, untuk area kajiannya mungkin menggunakan area kajian Jakarta. Untuk slope merupakan nilai kemiringan daripada suatu objek di permukaan bumi. Untuk slope sendiri merupakan proses daripada nilai setiap sel dan mengindikasikan arah mata angin di suatu lokasi. Kemudian acara 5 ada indeks vegetasi menggunakan GE. Untuk indeks vegetasi menggunakan GE, pada kajian indeks vegetasi menggunakan Google Search Engine untuk pengambilan nilai indeks yang selanjutnya dapat divisualisasikan. Project ini memiliki output yang berbeda untuk setiap indeks, yaitu Graphic NDVI over time dan Cloud Mass NDVI over time tahun 2019 hingga 2020. Untuk klasifikasinya ada NDVI dan EVI. Untuk NDVI merupakan indeks aktivitas fotosintesis vegetasi. NDVI sendiri memiliki kemampuan untuk mengkomparasikan citra satelit dengan biomasa, kerapatan, dan tingkat kehijauan pada suatu daerah kajian. Untuk pengkajian indeks vegetasi sendiri menggunakan katalog NDVI dan menampilkan dua grafik, yaitu NDVI over time tahun 2019 hingga 2020 dan Close Max NDVI over time tahun 2019 hingga 2020. Untuk AVI sendiri mungkin hampir sama dengan NDVI, jadi dapat digunakan untuk mengukur kehijauan vegetasi, namun untuk mengoreksi beberapa kondisi atmosfer yang lebih sensitif di area dengan vegetasi lebat. Berikut merupakan hasil daripada NDVI dan EVI. Grafik daripada yang kita lihat di gambar sebelah kiri merupakan Cloud Mass NDVI over time dengan parameter X, yaitu indeks tahun Juli 2014 hingga Juli 2021, dan parameter indeks band first. Nampakkan grafik dihasilkan memperlihatkan ada garis yang signifikan, kemudian ada juga penurunan dengan rentang waktu tertentu. Untuk EVI sendiri tertampil indeks vegetasi beserta terdapat hasil daripada pengolahan yang dilakukan. Untuk cara 6 ada penggunaan pitch raster modelan runoff. Runoff sendiri merupakan limpasan permukaan air yang tidak dapat ditahan oleh tanah, vegetasi, atau lingkungan dan akhirnya mengalir langsung ke sungai atau ke laut. Karakteristik daerah yang berpengaruh terhadap besarnya limpasan air permukaan antara lain ada topografi, jenis tanah, dan penggunaan lahan atau penutup lahan. Pitch raster merupakan software pengembang model spasial temporal. Proses pemodelan runoff dilakukan menggunakan data DEM.
stasiun hujan dan titik lapangan yang mengonversikan terlebih dahulu menjadi data ASCII agar dapat digunakan oleh aplikasi PC Raster. Konversi data ASCII pada PC Raster diubah menjadi data.map dengan menggunakan script, kemudian run off melalui penulisan script dan juga mengatur area binding, area map, timer, initial, and dynamic untuk pemodelan overland flow. Berikut merupakan hasil pengolahan run off. Yang gambar sebelah kiri merupakan data raster DEM yang diformat terlebih dahulu ke dalam ASCII. Kemudian yang sebelah kanan merupakan data ASCII yang sudah dikonversi ke dalam map. Yang berikutnya merupakan data vektor titik lapangan. Jadi ini merupakan data vektor titik lapangan yang sudah diubah ke dalam format raster. Dan yang terakhir ada data local drain direction yang dibuat daripada data DEM. Kemudian acara 7 ada Geospatial Data Processing using DAL or ORG menggunakan command line. Geospatial Data Abstraction Library adalah perpustakaan penerima untuk format data geospasial raster dan vektor untuk melakukan model abstrak raster tunggal dan model data abstrak vektor tunggal ke dalam aplikasi pemanggil. PC Raster merupakan software pengembang model spatiotemporal, proses pembuatan menggunakan data DEM, sehingga dapat menghasilkan kurang lebih tampilan seperti ini. Untuk daripada perpustakaan dari Gedal atau org masing-masing memiliki model data dan API sendiri, sehingga daripada GDAL mendapatkan vektor dan juga data format GDAL tentunya dapat diubah menjadi GeoTIFF dan juga menjadi JPG sehingga kita dapat menghasilkan hasil seperti ini. Kemudian acara 8 menggunakan Python building, mungkin sama seperti acara 7. Namun membutuhkan library Python. Kita menggunakan 3 library Python yaitu API Leaflet, Leafmap, dan juga Local Type Server. API Leaflet merupakan library Python yang dapat digunakan untuk membuat visualisasi geospasial interaktif. Untuk Leafmap merupakan paket Python untuk pembuatan interaktif dan analisis geospasial. Dan local tile server digunakan untuk melakukan rendering, antrian status local tile, dan leaflet based tile server. Berikut merupakan hasil pengolahan daripada dalam menggunakan Python. Untuk penginstalan library sendiri dilakukan menggunakan Anaconda Prom. Jadi untuk acara 8 ini menggunakan software Anaconda Prom. Kemudian diimport menggunakan Jupyter Notebook dan selanjutnya lakukan pembuatan pengolahan data. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini merupakan polygon dan juga marker daripada map. Acara 9 menggunakan .NET Bindings. Tinggal dimanfaatkan untuk membuat aplikasi pengolahan data geospasial melalui beberapa metode. Salah satunya .NET Bindings, di mana pemrosesannya dilakukan menggunakan bantuan Visual Studio Community berbasis bahasa Visual Basic.NET. Kemudian juga kita mengambil package GDAL di dalam aplikasi Visual Studio Community. Nah, untuk aplikasi yang membangun pada praktikum kali ini membutuhkan referensi yang tadinya kita akan download di dalam Visual Studio Community, yaitu .spatial dan referensi .spatial dan NetWings. Dengan juga ada tools dan package yang di-install terlebih dahulu, sehingga kita dapat membuat sebuah aplikasi dalam menampilkan data vektor. Kemudian ada acara 10. Ini merupakan geospatial data processing using GeoPandas, NumPy, dan Plotly and Volume. Daripada hal tersebut, ini merupakan library yang digunakan. Untuk GeoPandas sendiri berfungsi untuk operasi spasial pada sebuah data geometri. NumPy berfungsi untuk scientific computing. Untuk library Plotly berfungsi untuk plot diagram batang dan heatmap. Untuk Volume berfungsi untuk manipulasi data dalam environment Python. Berikut merupakan hasil pengolahan. Di sini ada beberapa macam peta heatmap dan juga persebaran dari beberapa negara. Acara 11 ada Spatial Analysis and Geospatial Data Science in Python. Merupakan menggunakan library yang sama seperti sebelumnya.
namun memiliki hasil yang berbeda. Pada acara 11 ini mungkin geospatial data science yang diolah itu adalah global warming analysis. Data yang digunakan adalah global land temperatures dari berbagai negara yang mampu tentunya memberikan informasi seperti nama negara, tanggal, dan rata-rata suhu pada hari tersebut di setiap negara, kalau lebih seperti itu. Kemudian juga ada mengangkat terkait kasus COVID, tentunya seperti yang terkonfirmasi COVID, sembuh maupun meninggal. Untuk yang terakhir ada acara 12, Geospatial Data Processing Using R. R di sini merupakan bahasa pemrograman R yang dimana digunakan dalam data science. Fungsinya tentunya untuk mendukung proses pengolahan data, perhitungan statistika, hingga visualisasi data. R juga dapat digunakan sebagai machine learning yang merupakan mesin yang dapat digunakan berdasarkan algoritma tertentu. Untuk hasil pengolahannya kurang lebih seperti ini. Mungkin untuk yang pertama ini merupakan uh, kita di grafik ini tentunya dilakukan dulu pengenalan seperti sistem dan fungsi daripada R sendiri, dan kemudian melakukan basic syntax, dan nantinya akan melakukan pengukuran nilai statistika sehingga dihasilkanlah diagram seperti ini. Nah, untuk yang kedua, ini merupakan package raster yang nantinya dia dapat membaca data raster, kemudian bisa melakukan komposit citra juga menggunakan metadata raster, dan nantinya akan menghasilkan sebuah pengolahan data citra komposit. Dan terakhir, ini merupakan pengolahan data citra terkait data mining. Uh, untuk menghasilkan image seperti ini, lakukan dengan mengubah format data yang sudah disediakan menjadi format data raster, kemudian package menggunakan beberapa package seperti sample, random forest, caret, dan RGBL. Mungkin itu saja presentasi daripada responsi rangkuman materi seluruh acara praktikum pemrograman spasial pengolahan data. Saya akhiri presentasi karena melihat adanya keterbatasan waktu yaitu 15 menit. Semoga responsi ataupun penjabaran terkait keseluruhan materi daripada praktikum pemrograman spasial pengolahan data dapat tersampaikan dengan baik dan dapat mudah dimengerti. Harapannya daripada responsi ini dapat memberikan pengetahuan dan juga informasi kepada pembaca ataupun pendengar. Terima kasih. Saya akhiri responsi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.